Tapi katanya pas kamu pemukulan itu kamu mukulin salah satu anak petinggi gitu. Ya DPR. Berarti kamu apa ada ordal? Ada pimpinannya pas apel. Pimpinannya bilang, siapa di sini anak kolong? Anak kolong itu anak polisi. Kok bisa bawa HP di penjara? Aku nggak bisa jawab pertanyaan itu. Hello, we need to talk. This is Cogil. Cogil. Yes. Baru bebas. Yap. Gimana rasanya? Sesuai prediksi sih. Apa tuh prediksinya? Kan kemarin sempat ada preskon tuh, konferensi pres, yang dimana itu salah satu polisinya itu kalau nggak salah kompol deh pangkatnya. Itu dia kayak ceramain kan. Nah dari situ ya gue kasih clue lah bang ke dia gitu kan. Gue senyum aja di situ. Maksudnya gue tahu nggak susah buat gue ngerubah keadaan. Karena korban ini pun nggak kita bikin mati, nggak kita bikin cacat gitu loh. Tapi lu ngerasa bersalah nggak atas kejadian ini? Nggak sepenuhnya. Karena ini kan perkelahi berantem lah ya konteksnya kan. Itu kan umum terjadi di kalangan remaja menuju dewasa. Udah jadi hal yang biasa kayak gitu. Tapi menurutku ya, kalau mukul sih udah salah. Ya, salah. Yang mukul duluan siapa? Nih orangnya. Oh, berarti dari gerombolan kamu. Betul. Nah, sebelumnya nih dia ini bahasanya kalau di Jakarta apa ya? Tengil. Kalau di sana kan sengak bahasanya kan di Batam. Jadi dia ini tengil gitu. Dia ini tengil, nyenggol-nyenggol teman-teman, terus juga ya ada. Tapi kalau tengil mah jangan dipukul, bro. Tengilnya balas tengil gitu kan. Kalau di Amerika itu kan kalau dikatain balas ngatain. Pokoknya yang mukul duluan itu salah. Bener juga. Bener berarti Tapi salah. emang nantangin itu orangnya. Saksinya kan banyak di sana. Tapi dia mukul duluan nggak? Enggak. Yang buka pemukulan dari pihak aku. Nah, kamu ini kan tiba-tiba viral banget ya. Yes. Di TikTok, YouTube, di semua sosmed. Sampai orang tuh Cogil itu sekarang jadi bahasa sendiri gitu. Icon gitu. Yeah. Bangga tuh kamu. Ya lumayan. Tapi kan kadang-kadang viralnya kadang-kadang kamu lagi mabuk gara-gara ngambilin anak orang lah, gara-gara nggak ngasih nafkah gitu-gitu, terus kamu sekarang masuk penjara gitu. Itu sebenarnya bagian dari masa lalu sih. Kalau yang soal masuk penjara ya itu kayaknya sial aja sih, apes aja. Berarti Gitu. berantem kayak gitu udah sering. Sering. Oke, sering berantem. Termasuk sering. Kalau balik klub apa segala macam sama teman-teman itu udah termasuk. Jadi sering. setiap kamu abis dari klub kamu berantem? Nggak selalu, tapi sering. Tapi yang dilaporin baru satu orang. Iya. Dan kebetulan ini di Batam gitu loh. Makanya kayak anak-anak Jakarta kayak kalau tahu kan kayak pasti dicak-cakin itu, diledekin. Karena dia visum. Kalau di Jakarta nggak ada visum-visuman. masa iya sih? Iya. Sekarang banyak juga berantem pas visum. Tapi sejauh ini aku nggak ada visum-visuman sih. Oh, jadi kamu sering berantem juga? Termasuk sering jatuhnya. Iya. Cuma udah agak membaik lah, nggak separah dulu. Tapi kan kamu ini apa katanya selesaikan di ring. Kan kemarin masuk ring juga kan? Oh enggak, itu Maliki Entertainment aja. Itu entertainment aja karena Maliki kan teman kecil. Oke. Ya kan sebelumnya ada di belakang layar ada. Jadi settingan itu berantemnya. Bisa jadi. Bisa jadi, tapi kita nggak cantumin itu semua di MOU. Jadi kamu berantem settingan dong? Yap. Tapi kok gaya kamu kemarin kayak gini-gini gitu? Kalau yang kayak gini itu ngeledek aja. Oh. Gitu. Kalau yang muter-muter ya spontan, namanya bukan atlet boxing kan. Ya kan nggak bisa boxing, nggak punya basic Berarti boxing. kamu yang tengil dong di situ. Iya. Berarti jangan-jangan yang dipukul nggak tengil, kamu yang tengil. Enggak. Masa iya sih? Enggak. Dari cara berantemnya aja tengil banget tuh aku lihat di tinju. Ya itu kan apa ya? Aku coba buat kayak street fight gitu tapi pakai tangan, nggak bisa, jadi muter-muter susah kan. Lebih kayak gasing ya pasti. Iya, Maliki kan atlet boxing dia. Oh, terus Gitu. kenapa kamu mau lawan dia? Lumayan. Apanya? Penghasilannya? Iya. Oh. Tapi emang gimana ya? Maksudnya dengan kejadian ini gitu, kamu apakah sudah ngambil pelajaran gitu pas kamu masuk penjara gitu? Pelajaran di dalam penjara nggak ada sih. Gak ada pelajaran? Cuma sedikit jera aja. Oh, sedikit jerak. Jadi Iya. belum jerak gitu ya, masih sedikit doang jerahnya.
Jadi tetap akan berantem lagi setiap pulang dari klub. Enggak sih, lebih waspada sih, lebih Oke. berhati-hati sebelum bertindak. Kayak Tap- 2 kali. Tapi katanya pas kamu pemukulan itu kamu mukulin salah satu anak petinggi gitu. Ya DPR, anak DPR sana Batam. Jadi kalau dia nggak anak DPR, bonyok aja sama kamu gitu. Kita ini sebelumnya kan nggak tahu ya kalau dia anak DPR ya kan. Nggak, maksudnya kalau kamu misalnya nggak tahu dia anak DPR, kamu habisin gitu. Apa gimana? Aku nggak mandang bulu sih biasa-biasa aja. Semua diantem. Ya kalau orang itu meresahkan buat aku, buat teman-teman aku, kita nggak lihat dari situnya. Iya. Bener-bener cogil. Jagoan. Kan tiba-tiba dapat kabar ya kan, itu anak DPR dia mau visum. Aku bilang ya visum aja. Jadi kalau di berita itu disampaikannya kita ditangkap, kita nggak ditangkap. Tapi Kita datang ke Polresta oh, sebelum adanya surat panggilan. Menyerahkan diri. lah gitu. hmm. Visum. Jadi tapi pas di visum kamu terbukti kamu yang salah. Iya karena aku juga mengakui kan. Kayak gitu aku terlibat di pemukulannya. Berapa Berarti kali kamu mukul? tapi kamu tanya. mukul kan? Ya ada. Terus kok biasanya kan orang kalau masuk masuk bui itu kan agak lama tuh. Kamu kan terhitung cepat, berapa lama kamu dalam? Antara 13 atau 14 hari. 14 hari. Ya 2 minggu lah. 13 atau 14 hari. Berarti kamu ada ordal? Intervensi dari banyak pihak pasti ada. Dari kebetulan kita berempat nih. Mm-mm. Sebenarnya banyak. Kita tuh nggak ngeroyok orang. Sebenarnya ini kan rame-rame berantemnya. Maksudnya berarti lawannya juga mukul kamu gitu? Enggak, ini pokoknya berantemnya rame-rame. Tapi temen aku yang buka kan pemukulannya. Nah pas buka semuanya kita masuk dari belakang. Temen-temennya kabur, kocar-kacir. Bukan Yang kena gini. jadi 1 orang. Kalau berantem itu kan hitungannya kalau berantem Heeh, itu kan sambil saling mukul. heeh. Kalau yang satu bagian mukul orang lain itu bukan berantem, namanya ngegebugin. Berarti kamu ngebugin kan? Ya namanya jalanan kan nggak ada peraturan ya. Iya, ada juga dong. Masa orang digebugin asal-asalan, nggak boleh juga. Tapi kalau aku punya anak, ya misalnya aku di jalan anakku tiba-tiba digebugin orang, aku juga sebagai orang tua akan berjuang untuk anak-anakku. Benar itu. Setuju nggak kalau itu? Setuju banget. Setuju. Berarti setuju dong kalau kamu Ya apa ini? dilaporin. Nggak apa-apa, laporin aja. Misalnya kamu punya anak, tiba-tiba kamu nih anak kamu lagi jalan gitu di tempat malam, terus digebugin orang, kamu marah tuh? Ya udah biarin aja gitu. Itu kan jalanan gitu, gimana? Enggak juga lah. Enggak. Pasti pengen ada rasa penasaran, tanya kenapa bisa kayak gitu, Iya penyebabnya Pak, apa. aku nggak tahu. Aku kan cuma ngomong doang, misalnya bela diri, tapi tiba aku digebugin, terus gimana kamu? Ya udah berantem aja. Nah kan dia digebugin. Oh panggil satu-satu anaknya, aduin. Pokoknya nggak ada lapor-laporan lah. Yo, jadi kamu aduin di. Aduin. Kalau Siapa yang misalnya setara nih ya kan? Jangan yang badannya kayak misalnya badannya lebih apa. gede. Jangan cari yang setara kan pasti kan digebukin banyak yang mukulin. Atau misalnya kalah orang, dia cuma berdua, Nah, anak kamu berdua, yang mukulin 8 orang. Berarti kamu tetap aduin tuh 8 lawan 2. enggak lah. Terus 2 lawan 3 boleh, 2 lawan 4 boleh. Pasti bisa imbangin lah dia lah. anak kamu yang 2. Iya. Masih bisa, harus bisa dia ngimbangin. Sekarang kondisi anak itu gimana yang kamu pukulin? Udah membaik, udah nggak bengkak-bengkak kan bibirnya sempat pecah juga tuh. Oke. Ya kan? Kamu tuh yang mukul. Enggak, nih dia Oke. temen aku. Terus juga ada kan kita berempat. Nah, salah satu dari kita ini kan anak DPR juga kebetulan. Oh, jadi anak DPR lawan anak DPR. Iya, nah dia ini nginjek-nginjekin kepalanya itulah. Oh. Makanya sampai bener-bener sakit banget Berarti dia. bener ya kalau ada lagu tuh yang anak pejabat negara Sukanya bikin bikin huru-hara. Itu bener berarti ya? Apa cuma jika masuk neraka. Iya. Oh, dilanjut. Berarti itu bener ya? Bener. Banyak anak pejabat tuh yang bisa dibilang meresahkan tuh banyak. Di lingkungan aku lumayan banyak. Jadi menurut kamu apakah karena ada hal yang tidak baik pas menjabat apa gimana tuh sampai Enggak, karena anak-anaknya bisa kayak gitu? Mereka ngerasa orang tuanya punya power. Oh, jadi semena-mena. Dagu mereka naik biasanya. Berarti termasuk kamu dong kemarin. Aku termasuk. Kamu termasuk merasa Aku punya termasuk. power. Termasuk. Jadi kamu bebas mukulin orang. Enggak. Enggak, bukan itu. Oh, kan. Maksudnya terbukti lah aku cuma bertahan 13 hari Karena di kamu penjara. anak pejabat. Orang-orang di belakang aku masih ada kan, kebetulan papaku udah meninggal. Oke. Jadi power aku udah sedikit berkurang. Oke. Tapi kan papaku bukan satu-satunya orang yang berpengaruh di hidupku. Masih ada orang-orang di belakangku. Masih ada bapaknya ini yang dia DPR. Terus di luar dari ini
orang tuanya pengusaha semua, orang-orang gede di Batam. Oh, jadi istilahnya 4-1. backingan kamu banyak gitu. Bisa jadi. Tapi nggak banyak banget lah. Tapi Bisa ini aja. saran aja sih buat Iya. kamu. Kamu kan udah terekspos di media. Kalau menurutku di hidup ini walaupun kita punya power, tapi ada power yang lebih power. Wah, itu bahaya tuh. Iya, namanya yang di atas. Jadi kalau kita udah ngelakuin itu, baliknya ntar ke kita lagi. Ya kan? Tapi kalau menurut kamu pas 14 hari di sana, kan pas masuk penjara tuh biasanya kadang-kadang kalau dari kelakuannya apa ada yang digebukin lagi. Kamu sempat dipukulin juga nggak di dalam? Enggak. Enggak. Malah Jadi- kamu yang mukulin malah. Enggak juga. kayak gitu. Jadi kita baru masuk. Pertama kita kalau nggak salah masuk di blok H itu, digabungin sama orang-orang. Kita Oke. berempat. Nah jadi emang udah titipan dari unit 1 nih, 4 anak ini nggak boleh dipisahin. Mm-mm. Gitu kan. Biasanya kan kalau sepaket kan dipecah kan, 2 di sini, 2 di sini, atau Oke. satu. Ini kita sepaket bareng. Terus paginya ada pimpinannya. Pas apel, pimpinannya bilang, siapa di sini anak kolong? Anak kolong itu anak polisi. Saya om, ya kan, ya kamu keluar dulu sini. Keluar ngobrol kita, gini. Langsung di blok K kita dipindahin. Ya blok K. Jadi di blok K itu masih kosong. Jadi kita berempat aja di situ. Katanya malah kamu di penjara bikin BJJ TikTokan. Sempet. Bikin juga. Sempet. Bener-bener cogil. Sempet. Ada videonya? Ada nih. Oke. Kita lihat aja. Wah, jarang-jarang nih. Coba kita lihat ya. Karena, aduh, Oh, ada JJ-nya. Itu kamu nggak pakai celana? pakai. Oh, pakai. Ih. Satu lagi yang bagus, yang satu lagi. Itu pakai Android. Ada semua. lagi? Ini pakai JJ-nya? iPhone. Nih, pakai iPhone. Nah, coba kita lihat ya. Oh, ini iPhone tadi Android. Iya. Itu 2 tahanan itu titipan. Ini titipan tahanan. Itu yang 2 orang. Sifatnya sementara dia di sana. Wah. Hah? Tapi cogil, bener-bener cogil. Maksudnya kamu kok bisa bawa HP di penjara? Aku nggak bisa jawab pertanyaan itu. Ngeri juga apa kan? Enggak, kan orang kan kalau masuk penjara tuh kayak banyak berdoa, apa kayak bertobat, apa nanti ada musola situ di sholat, apa gimana gitu kan, pengen baiki diri. Kadang-kadang ada orang membaca. Kamu sempet-sempet itu malah bikin JJ gitu. Balik lagi, aku yang gimana ya? Passion ya? Privilege itu tetap berlaku. Gitu. Sedap. Iya. Di dalam itu Kasian. orang. Dan itu aku bukan satu-satunya yang kayak gitu. Oh, banyak. Enggak, sedikit. Jadi kamu istilahnya Hitungan jari spesial lah. lah ya. Termasuk. Tapi kok udah spesial terus makanya kamu bisa punya Android sama iPhone gitu ya? Iya, maksudnya tadi ini JJ Android, JJ iPhone, maksudnya sampai sempet tuh bikin biar kamu apa mau maksudnya gimana sih? Enggak kan Nggak itu masuk kan di otak saya gitu maksudnya. ganti-gantian aja sama temen gitu Oh kan. gitu. Jadi ini coba tipe JJ Android gimana, iPhone Iya, gimana gitu. Karena kita tantangannya itu kalau di dalam penjara tuh cuma ngelawan rasa bosennya aja. Oke. Iya. Jadi kamu menghabiskan masa bosan dengan bikin JJ. Mm-mm. Oh, setiap hari. Enggak lah, itu aja 2. Oh, 2. Habis Paling itu- aku lihat-lihat berita dari Google. Oh, pakai gini. HP? Oh gini pakai. Oh. Jadi aku lihat dari berita aja karena aku nggak bisa login kan. Kan ada kode OTP tuh faktor. Aku nggak bisa login. Nomor aku di luar. Jadi aku cuma bisa buka-buka Google sama scroll-scroll TikTok. Gue FVP. Masuk FVP. Aku ngeliat aku sendiri di FVP. FVP. Bener-bener cogil. Kok bisa sih bro kamu jadi kayak gini? Maksudnya gimana gitu? Awal jalan hidupmu bisa maksudnya kamu tuh bisa kayak nggak maksudnya apa ya? Sebarbar ini gitu. Susah sih ngejelasin, nggak tahu juga ya. Nggak. Mungkin karena awalnya ya suka ngelewatin atau nggak suka ngelakuin lah hal-hal yang orang-orang tuh nggak lakuin. Contohnya Contohnya ada green flag sama red flag. asik. Ya kan gitu. Yang Green ini flag, di red flagnya red nih. flag. Aku di red flagnya. Oh kamu di fair side, bad side gitu lah. Ya kalau Bang Atta pasti green flag. Iya. Dari looksnya udah kelihatan soalnya. Karena nggak pakai tato. Enggak lah. Tatoan nggak pakai narkoba saya. Iya.
Kamu itu berarti tatoan gak pakai narkoba? Enggak dong. Oh, nggak pakai. Enggak. Dulu pernah. Emang kalau kelihatannya kalau green flag sama red flag tuh gimana? Red flag tuh lebih ke personality sih. Oh, dia. contohnya Lebih ke tatoan. karakternya. Itu mungkin termasuk, tapi tergantung perspektif orang-orang ya kan. Oh. Cewek-ceweknya gimana, suka cowok tatoan apa enggak kan gitu. Mukulin orang, termasuk di red flag. Enggak juga. Kalau Mabok itu. tiap malam di klub gitu. Ya. Itu red flag. Red flag. Terus apalagi tipe-tipe red flag? Mainin cewek. Oh, mainin cewek. Eh, Kamu main-mainin tuh cewek. Iya. Oh, Pick itu me. Hah? Pick me. Pick me itu apa? Pick me itu gimana ya jelasinnya ya? Maksudnya, Pick me itu kayak oh, yang itu- ini oh, maaf ya aku mabok, yang itu ya. Bukan. Bukan ya? Pick me itu berusaha lebih unggul dari Sekitar. iya, Jadi unggulnya bukan karena prestasi, bukan. karena jati diri dia biasanya. Oh. Siapa dia, gimana dia gitu. Wah, gak koslet sih kalau itu. Tapi maksudnya gimana kalau misalnya dia tahu jati diri dia itu ada di red flag? Kalau aku sadarnya bukan karena aku tahu aku red flag, aku sadar gara-gara komen sih. Oh. Iya, jadi kan ada tuh yang komen-komen di TikTok aku nih red flag, red flag. Oke. Iya, aku cerita red flag apaan sih kan pertama penasaran. Oh, ini red flag. Red flag tuh bukannya kalau cepat gitu. Oh, red flagnya Itu cepat. red flag, Oh, beda. beda ya? Iya. Iya, iya. Kalau green flag gimana tuh? Green flag tuh yang sholat 5 waktu, ngaji, Oh. gitu kan, kerja, sayang sama orang tua, Oh, itu tidur jam 10 malam. Oh, itu bukan kamu tuh. Kan. Belukan. Tapi menurut kamu, kalau kamu punya anak, mau dia jadi green flag atau red flag? Sesuka dia aja. Oh, tapi kan kamu orang tua ada tugas ngajarin Iya. sampai umur dia 17 tahun. Betul. Sampai dia punya KTP, sampai dia bisa memilih jalan hidupnya. Kamu akan Paling aku kasih tahu apa yang bisa, yang menurut aku ini apa ya? Aku tuh nggak mau bilang, contohnya aku nggak mau bilang nih kayak sholat 5 waktu, sedangkan aku nggak sholat 5 waktu, karena gitu loh. orang tua harus nyuruh apa yang dia lakuin Iya. gitu ya. Contoh lah. Jadi kalau aku nggak bisa kasih contoh yang baik ya aku nggak mau ngomong kayak gitu. Ya, istilahnya apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai Tuai. gitu ya. Jadi Betul. kalau kamu jadi red flag, ya kamu harus siap dengan berhadapan dengan hukum, Yes. pukul orang, nggak sadarin diri, bisa masuk ke hal-hal yang buruk itu ketika kamu di sana. Berarti kamu harus ngajarin anak kamu ke hal yang bagus dong, supaya nggak jadi karena kamu udah mengalami itu semua, jangan sampai anak kamu ke situ juga Oh gitu iya. kan. Iya. Ini kan pelajaran juga buat Bener. yang nonton gitu Benar, kan. benar. Apa sih efeknya anak itu misalnya terlalu bebas atau gimana? Benar. Kurang kasih sayang, Kurang terlalu kasih sayang. bebas, nggak diajarin di pendisiplinan diri. Hmm. Ya, banyak ya kan. Kamu ngerasa kurang kasih sayang? Ya lumayan, rasa kurang. Rasa kurang kasih sayang siapa? Cewek. Iya. Maksudnya kamu punya inspirasi nggak sih dalam hidup tuh? Siapa gitu? Kamu udah gede tuh pengen jadi apa gitu? Idola kamu? Aku tuh dulu pengen jadi Thomas Shelby. Thomas Iya. Shelby. Tapi waktu udah lama itu. Apa sih ceritanya yang paling kamu bikin kamu jadi dia tuh jadi inspirasi? Ini karakternya dingin dia tuh. Iya. Gimana tuh dingin? Diem aja, suka diem gitu kalau ngerokok gitu. Gitu, kalau- Thomas Shelby itu bukan yang bikin Mustang itu ya? Hah? Mustang Shelby itu bukan ya? Pembalap kan? Siapa Thomas Shelby? Pembalap kuda, iya. Sama dia punya judi balap kuda. Oh, Iya itu. terus jadi kamu pengen jadi kayak dia? Karakternya bukan apa yang dia lakuin. Bukan dia bisnis ini bisnis itu, bukan. Kenapa nggak tiruin juga bisnisnya biar kamu bisa? Nggak bisa kan, bertentangan sama hukum. Kita kan di Indonesia, negara hukum ini. Oh, Terus taat dan patuh oh. sama undang-undang yang berlaku. Kalau berkudanya kan bisa bikin bisnis Nggak berkuda. suka aku gitu. berkuda, Sukanya? main kuda-kudaan. Iya. Cuak. Cuak, aduh. Tapi keluarga kamu reaksinya gimana sih? Lihat kamu viral terus kayak cogil ini kan sampai bahasa orang-orang politik sekarang juga pada pakai cogil. Ada kemarin aku lihat lagi apa? Bukan hanya cogil, ada cori katanya. Apa tuh? Cowok lari. Cowok lari. Oh, jadi lari bikin komunitas cori. Oh iya iya iya. Nanti ada iya, bikin iya. komunitas apa, cowok apa Ada gitu. cedan, cewek danton. Cewek danton. Iya. Ada juga persatuan cegil, cewek gila Indonesia apa Iya. gitu. Mereka kenapa terinspirasi ya? Nah, itu saya juga bingung maksudnya. Maksudnya gimana gitu? Maksudnya Dampaknya segitu. maksudnya orang tua, keluarga gitu apa sih
mereka tahu itu bagian dari entertainment. Mereka tahu itu. mereka setuju kamu ngobrol kayak gini di podcast. secara nggak langsung kan aku udah dewasa ya, secara hukum aku udah bisa bikin keputusan aku sendiri. Jadi mereka kadang cuma suka nasehatin, jangan terlalu arogan walaupun buat bikin konten gini-gini. Katanya kayak gitu, ya maaf, yang gitu. Oh, jadi kamu tuh memang basicnya pengen jadi content creator gitu? Enggak sih. Jadi apa? Kalau kata Okarin tuh nggak niat terkenal, iseng aja. Jadi gitu. Oh, jadi idola kamu Karin? Enggak juga. Tapi dia cegil sih. Cegil. Waktu itu dia sempat bikin story tuh di mention sama dia tuh pas dia di Korea apa di mana tuh. Satria nanti podcast sama gue ya, gitu-gitu, ketawa-ketawa sama temennya. Jadi cogil sama cegil gitu menurut kamu? Dia cegil pada eranya itu, dia 2016 kalau nggak salah. 2016 tuh dia. Jadi kamu lagi jadi dia di era dia gitu? Di versi cowoknya mungkin. Versi cowoknya. Temen-temen aku pada bilang gitu soalnya. Lu nih kayak Karin tapi versi cowoknya gitu. Jadi kamu sekarang, jadi semua yang kamu bikin sekarang ini konsep bagi kamu? Enggak sih. Yang kamu cerita di podcast, cerita ini itu. Kan Aku kamu udah rame kan podcast di mana-mana kan? Ya. Siapa Tapi aja? aku kalau kayak gitu apa ya? Ya aku jawab apa yang ada di pikiran aku sih. Maksudnya aku kayak nggak aku di misalkan 3 hari atau 2 hari sebelum hari H itu aku ngafalin skrip itu enggak. Oh, jadi apa adanya aja? Apa adanya aja. Tapi kamu tahu bisa kadang-kadang impactfulnya bisa buruk ke kamu apa yang kamu ceritain. Tahu. Terus ya udah gitu. Nggak apa-apa, biar orang-orang suka aja sama kontennya, sama isi pembahasannya. Ada itu isi. Ada. Oh. Bener-bener cogil. Tapi kalau misalnya nih misalnya nih kan kamu habis baru terbang nih ya. Tadi kan kamu telat tuh. Iya betul. Pesawat. Betul. Itu berarti kamu baru keluar dari penjara beberapa hari ini kan? Berapa hari yang lalu ya? Aku keluar tuh tanggal berapa juga udah lupa ya. Sekarang nih berarti rame dong yang undang kamu. Iya, lumayan. Jadi habis dari podcast ini kamu akan tur gitu ya? Ada 4 lagi. Cuma Bang Atta prioritas lah. Waduh. Kita utamain lah gitu. Tapi kamu kan katanya anak polisi gitu ya? Betul kalau itu? Ya. Sampai ada tato Polri-nya? Iya. Ada di mana? Ada di sini. Oh, ada. Woi. Beneran itu? Beneran. Cuk. Wih. Oke. Tar, coba kita lihat lagi sekali lagi. Berarti kamu emang secinta itu sama polisi? Aku ngerasa ya Polri berjasa aja di hidup aku. Terus juga pola asuh yang papaku terapin ke aku itu kayak didikan polisi sih. Makanan nggak boleh ada nasi. Terus ya kayak gitu, bangun harus jam segini. Bagus dong itu disiplinnya. Banget, iya, keras. Tapi kan kalau disiplinnya keras biasanya kamu susah nih buat ke dunia-dunia yang red flag karena disiplinnya keras. Kenapa bisa tiba-tiba ke dunia red flag? Karena aku nggak terlalu dengerin dia sih. Aku jadi diriku sendiri aja. Aku nyamannya kayak gini, oh berarti aku kayak gini. Aku pengen kayak gini, coba dulu kayak gini, nggak suka kayak gini lagi. Ada YouTuber yang kamu tiru gitu? Enggak ada. So far enggak. Terus kamu kenapa nggak mau jadi polisi kayak bapak? Kan di polisi emang itu waktu itu mau didaftarin. Tapi bikin tato nih untuk yang pertama kali pas kelas 9 SMP. Biar nggak bisa masuk Taruna Nusantara di Magelang. SMP kamu bikin tato? Iya, karena pada saat itu aku mikirnya polisi ini profesi yang agak meresahkan aja gitu buat aku, kayak nggak banget tadi gitu. kata kamu yang paling berjasa buat kamu sekarang paling meresahkan. Itu kan masih kecil banget, itu masih kelas 3 SMP. Oh, ternyata pas udah gede. Iya, nyesel sih nggak jadi polisi. Iya. Tapi ayah udah arahin ke sana. Udah arahin, makanya pas dia tahu tuh dia kecewa banget, sempat kayak dikacangin gitu. Nggak diajak ngomong lama karena bikin tato ini. Oke. Tapi kalau sekarang udah jadi polisi enggak? Kata orang tua bagusnya kamu kuliah nggak sih? Kuliah belajar gitu. Tahun ini daftar. Oh, baru daftar. Tahun ini. Kamu umur berapa? 20 pas. 20. Masih kecil. Jadi kamu tuh di SMP itu bikin tato. Ya, apa lagi SMP yang kamu lakuin yang orang lain gak lakuin? Aku nggak membanggakan ini sih. Aku nggak membanggakan ini. Tapi sebutin apapun itu kenakalan remaja yang belum pernah aku cobain. Kayaknya udah semua. Apa aja tuh maksudnya? Nakalan apa aja? Apapun sebutin aja. Gak tahu aku.
remajaku polos lah. Kadang-kadang saya ngerasa dulu kenapa saya culun banget sampai dibully sama tim saya sendiri di Septian. Tuh, saya tuh ngerasa sampai dibully. Tapi kadang-kadang pas udah gede saya bersyukur gitu saya jadi culun. Gitu kadang-kadang saya jadi jagoan di sekolah ya. Saya nggak bisa ngajak kerja Septian kayak gini. Nggak bisa ngajak teman-teman karena kadang-kadang mungkin anak culun lebih fokus gitu sama apa yang dia mau kerjain gitu. Tapi selain itu apa lagi? Kamu pinta toh. Terus Cobain sinte dulu pernah, namanya Sinte. Iya. Sinte apa sih? Sintetis itu tembakau. Oh, ganja. Bukan, versi kimianya buatan tangan manusia. Oh, Iya. kamu nyobain? Pernah cobain. Terus apapun itulah, sebut aja. Katanya kamu udah punya anak juga. Udah Pas umur 16. bener nih. Terus kamu beneran tuh punya anak? MBA. MBA. Iya. Berarti itu perempuannya umur Beda setahun. 17. lebih pas tua. Iya, tapi pas nikah karena dia bulan Januari ininya lahirnya jadi 18 dia cepet Jadi akhirnya nikah nikah. gara-gara MBA. Mm-mm. Terus sekarang anaknya Sama dia. Diketekin mulu. Tapi nggak dibatasin sama dia sih, kalau mau ketemu aja, tapi harus di Oke. rumahnya. Nggak, kalau dibawa jalan gitu-gitu dibatasin. cowok cewek anaknya. Cowok. Oh. Tapi kan sebagai orang tua kamu bertanggung jawab gitu sama anak kamu. Udah terjamin kok masa depannya. Insya Allah. Siapa Insya tuh yang Allah. jamin? Ya dari papa lah. Papanya kamu. Iya. Dari aku pribadi ya masih seadanya lah. Nggak ini banget, biasa aja. Dari papa maksudnya kamu tapi kasih nafkah ke anak kamu Kasih secukupnya. secukupnya. Tapi katanya apa? Kamu ngasihnya 700.000 gitu. Itu kan pas baru-baru ngerangkak. Sekarang kalau Iya, kalau beda. sekarang udah beda. Beda. Berapa tuh kalau sekarang? Ya cukup lah. Cukup lah ya. Tapi kamu merasa anak ini sebagai berkah atau sebagai beban buat kamu? Oh, gara-gara dia berubah banget hidup aku. Gara-gara anak aku ini. Yang tadinya gimana jadi gimana? Aku tuh dari introvert. Dulu tuh aku introvert. Hah? Introvert? Iya. Sama Aku dong tuh kita. nggak bisa ada banyak orang gini. Aku biasanya gelisah. Tapi kenapa bisa Tapi kayak kamu dugem karena waktu tiap itu kan malam? itu dimulai dari situ. Jadi pas apa namanya udah nikah nih sama mantan istri, ya kan udah nikah. Kita bikin TikTok tuh, TikTok baru ngetren. Oke. Terus FYP semua kan. Videonya. Iya. Dari situ pelan-pelan jadi ambivert. Setengah-setengah. Ada Jadi ekstrovert pas punya juga. anak hidupnya berubah. Iya, dikenal Malah- orang. Oh. Terus ya. Tapi gitu. kok berubahnya malah lebih buruk malah. Nggak juga sih, itu kan yang ditunjukin aja. Oh, ditunjukin. Iya. Yang baik-baiknya nggak ditunjuk. Oke. Tapi kamu setuju nggak kalau ada quote yang bilang apa? Dia ada orang lebih suka memamerkan kebaikan daripada dia harus memamerkan keburukan. Nggak. Nggak setuju. Nggak. Jadi menurut kamu keburukan tuh orang mabuk pamerin ini. Setiap pamerin. manusia punya sisi baik dan buruk sih, aku yakin Iya, itu. Ada hitam, ada putih, ya kan. Tergantung topeng mana yang mau kita pasang. Oke. Kayak gitu. Aku ngerasa aku cukup baik. Aku di teman-teman aku pun aku cukup baik dan ya aku berpengaruh, aku bermanfaat buat mereka. Begitu juga sebaliknya. Tapi dengan adanya jejak digital nanti kan anak-anak kamu, generasi kamu akan lihat papaku seperti apa gitu. Tergantung cara penyampaian ke anak itu nanti. Bisa lah di style-style dikit ya kan, Wih. gini. Tapi kan jejak medianya kan nanti dilihat, oh papaku begini. Ya memang seperti ini, nggak bisa dirubah lagi. Oh. Emang orangnya kayak gini. Terus gitu. Memang kamu papa kayak gini pas muda, mau gimana? iya, tapi gimana caranya kamu dengan ya tiba-tiba kamu punya tanggung jawab seorang anak gitu ya. Mm-mm. Apa yang kamu harus sampaikan ke anak kamu supaya dia jadi lebih baik? Dia nggak harus lebih baik, dia harus lebih unggul. Iya, Lebih unggul iya. dari bidang Apapun itu, sesuai Oke. passion dia aja. Dia nggak harus lebih baik, dia harus lebih unggul, dia harus lebih berpotensi, dia harus lebih berkembang, dia harus lebih ya pokoknya gimana caranya dia 1-2 langkah di depan teman-temannya lah. Itu cara. Kamu kan sempat nikah. Mm. Terus habis itu selesai Divorce. divorce. Iya. Berarti sekarang
Statusnya Nggak tahu, bujang iya, duda iya. Netral lah. Netral lah. se- gimana ya? Bingung kan, di KTP juga statusnya belum kawin. Ah, Lah, jadi kamu kawinnya nggak pakai surat-surat gitu agama? enggak, jadi Nggak prosesnya pakai itu KUA gitu? pertama tuh gini, nikahnya tuh nikah siri dulu. Oke, Ya kan, nikah siri nikah agama dulu. berarti. Nah, karena aku belum bisa nih, pas aku baru mau ke 17 tahun, itu baru bisa diurus sama mama mertua. Oke, Tapi nggak lama dari situ cerai. Jadi akhirnya nggak jadi diurus. Tadi harusnya ada 2, tapi cuma 1. mungkin karena kamu suka gonta-ganti cewek kali. Enggak. Kalau dulu aku nggak pemain. Kalau sekarang? Dulu aku lover boy. Wush. Nyayang aku dulu. Oke, kalau sekarang Sekarang tobat-tobat aja lah. tobat-tobat aja. Iya. Tapi katanya kamu banyak ceweknya. Lumayan sih. Udah punya berapa mantan berarti? Mantan aku cuma ada 4. 4, oke. Itu kan yang status. Yang nggak status kan Oh, ada lagi. ada lagi. Jadi total semua Yang ngitung sih banyak saking lah. banyaknya ya. Ya, tapi aku belakangan ini udah mulai ngerem. Kenapa ngerem? Aku tuh mikir kayak, ngapain kayak main cewek, semua rasanya sama aja. Oke. Itu yang pertama. Iya loh, nggak ada yang ngebedain, cuma penampilan aja yang beda. Itu yang Oke. pertama. Yang kedua, papaku tuh pernah bilang, jangan kejar perempuan, tapi kejar visi kamu, kejar tujuan kamu. Nanti sisanya ngikut di belakang. Itu aku selalu ingat sampai sekarang. Apa tuh visi misinya? Apapun itu. Contohnya misalkan aku pengen fokus jadi konten kreator, ya aku fokusin aja jalanin ini. Ntar cewek-cewek juga. Istilahnya kalau udah sukses, Ya bahasanya gitu ya, ya. istilah udah sukses. Kamu bentuk dulu diri kamu sampai kamu jadi, kamu settle, kamu ini itu semuanya bakal datang sendirinya. Tapi apa planning kamu menuju tujuan kamu itu? Oh, dalam waktu dekat ini aku paling mau sidang ahli waris sama kakak-kakakku juga. Karena kan kemarin kan ya itu balik lagi papa meninggal. Baru berarti ya? 4 Oktober tahun kemarin. Oke. Jadi sidangnya baru bisa dijalanin kayak akhir bulan ini deh kayaknya. Soalnya belum dapat surat panggilan. Setelah itu? Setelah itu ya beradaptasi dulu, kan kaget dong terima yang kayak gitu-gitu ya kan. Aku nggak pernah ngelola yang kayak gitu-gitu, tiba-tiba diharuskan aku sama kakak-kakakku kayak gitu. Oh, jadi kamu Beradaptasi dapat dulu. warisan gitu. Ya, beradaptasi dulu. Yang paling banyak tuh kakakku yang ketiga, Apanya? bagiannya dia. Oh. Nah, yang pertama nih aku kurang tahu. Yang kedua kayaknya sama dia sama aku. Nah, ini aku belajar nih, misalkan dikasih kos-kosan, ya gimana aku cara ngelola kos-kosan? Oke. Gimana cara aku ngembanginnya, gimana cara aku renovnya, gimana cara aku ini itu. Aku situ dulu, di sisi lain sambil jalanin kuliah. Tapi Imbang. emang harus hati-hati juga karena kan bisnis ketika punya itu banyak juga orang habis punya warisan walaupun kelihatannya besar tiba-tiba habis karena nggak bisa ngelola. Katanya uang panas ya kalau warisan ya. Karena memang uang yang dihasilinnya kan mungkin itu ya mungkin orang tua kamu udah kerja keras, terus kamu kesannya ya kayak ngabisin aja gitu karena kamu nggak ngerasa itu kamu kerja keras buat dapetin itu. Jadi banyak yang salah investasi atau malah hura-hura gitu kan. Ya menurutku kamu harus dalemin bener apa yang kamu mau kejar. Kalau aku tuh punya quote, sukses itu nggak bakal didapat, tapi sukses itu adalah dititipin. Dititipin. Kalau kata aku sukses itu kayak kita nyewa rumah. Sukses kayaknya ya rumah. Jadi sukses itu disewa ke kita. Oh. Jadi kita kalau mau nyewa kita harus apa? Bayar kan? Iya. Bayar tiap apa? Tiap bulan. Ada yang tiap tahun. Ya kayak gitu sukses. Kamu harus bayar itu dengan apa? Dengan keringat kamu, dengan kamu belajar, dengan kamu bisa improve setiap harinya. Itu bayaran kamu untuk jadi sukses. Nah, ketika itu kamu nggak ngelakuin, itu akan hilang. Gitu. Kalau di agama ada satu lagi, itu baru di dunia ya. Menurut orang dunia aja kalau kita kerja di dunia itu tuh kita kita mau sukses ada hal yang harus kita bayar untuk dapat itu. Misalnya kita mau rumah gede, ada hal yang harus kita bayar untuk supaya kita punya rumah gede itu. Jadi misalnya kita kayak mengerjakan sesuatu yang lebih dari orang, membuat suatu terobosan yang nggak pernah orang pikirin, itu kan hal yang kita bayar, yang kita capek, keringat, kita bisa di situ. Nah, kalau di agama juga kan semua titipan. Walaupun kita sebanyak apapun yang kita punya, kalau Tuhan bilang kita sakit, diambil nyawa kita, habis itu kita nggak bisa nikmatin apa-apa. Bener. Anak kita tiba-tiba bisa diambil, Bener. istri bisa diambil, hubungan bisa rusak. Jadi menurutku, ya itu kita di semua ini tuh semua titipan, disewa. Jadi kita sukses itu punya sesuatu ini kita nyewa gitu. Terus ada kontribusi. Ada kontribusinya.
Nah itu yang mungkin kalau aku ditanya dibilang sama kamu itu duit panas, ya iya karena kita ini kan semua titipan. Iya, Nanti bener, kalau bener. kita nggak bisa jalaninnya, sayang. Karena ini peluang kan, maksudnya orang tua kamu udah kerja keras, pasti dia buat anak-anaknya, salah satunya kamu. So kamu Deg-degan juga sih aku sebenarnya. deg-degan Deg-degan. untuk nerimanya. Iya. Ya kamu harus planning sebaik mungkin. Iya, takut salah langkah juga kan. Iya, takutnya udah banyak salah langkahnya. Iya. Jadi Makin nggak banyak masalah. boncos dia. Iya, kan kamu punya anak, kamu harus responsibility-nya untuk anak kamu. Aku juga dulu. Aku walaupun menurut kamu green flag, tapi aku kan pernah coba beberapa red flag. Walaupun misalnya aku tuh nggak narkoba, nggak pernah nyobain, masih lebih unggul kamu gitu kan. Aku nggak pernah, aku minum-minum nggak bisa, tapi aku nyobain kayak berprofesi di bidang DJ yang harus ke tempat malam. Terus aku mencoba pergaulan, aku berkenalan sama perempuan, aku nyobain gitu kan. Tapi ya itulah maksudku. Ya nanti kalau punya anak kan kita pikirannya beda gitu kan. Kayak nanti anak kita nih mau dijadiin apa, kan tanggung jawab kita gitu kan. Ya itu sih. Aku pengen jadiin dia polisi sih. Oh jadi Karena polisi. aku nggak bisa nurusin papa kan. So aku pengen dia yang nurusin. Tapi aku tanya lagi ke dia, mau nggak? Jadi aku nggak mau kayak kasih dia pressure harus kayak gini, harus kayak gini. Kan ada orang tua yang kayak gitu tuh. Oh, Kamu oke. harus kayak gini. Ikut akpol dulu berarti kan. Iya, aku nyaranin kamu mau nggak kayak gini. Kalau kamu Hmm, kayak gini nanti gini, kasih penjelasan. kenapa jadi polisi Iya. kayak kakek kamu gitu ya. Iya. Tapi kamu ngerasa setelah papa nggak ada, kan kalau ada kan pasti kayak, aku punya backingan. Kalau sekarang ngerasa kayak, Ada tapi balik lagi. Powernya nggak sekuat itu. oke. Jadi kalau ada intervensi nggak bisa dari satu pihak, susah. Hmm, Harus ada dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Itu yang terjadi di pemukulan kemarin. Jadi ini DPR-nya itu ya, yang orang tua korban, hmm. ini kan intervensinya kayak gini, tang, tang, tang. Oh, jadi masuk dari semua pihak. Iya. Nah, kalau ini pertanyaan random aja, karena aku agak bingung nih. Kamu pilih capres 1, 2, apa 3? Aku tim Pak Mahfud. Mahmud, Mahfud. Pak Mahmud. Siapa? 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 Apa? Mahfud. Mahfud MD. Ya. Tuh. Mahmud. Mamah muda kalau Oh iya, Mahmud. salah ya? Salah, brutal itu salahnya. Kenapa kamu? Tapi kan itu bukan capres, itu cawapres. Pokoknya siapapun yang ada di pihak dia aku pilih dia. Oh, kenapa kamu pilih Pak Mahfud? Karena aku pernah nonton itu ada satu DPR itu dia terungkap kasus ya. Oke. Waktu lagi nge-live kalau nggak salah, dan kebetulan itu yang ngungkapin kayak dari Pak Mahmud. Mahfud. Kayak gitu. Diungkapin siapa namanya, Arteria ya. Ada tuh kasusnya dulu. Aku lihat, keren juga nih. Berani dia. Aku soalnya suka quotes ada namanya Fortis Fortuna Audiuvat. Itu ada tatonya di punggung aku nih. Aku jadiin tato. Apa artinya? Itu kalau nggak salah, seingat aku nih, keberuntungan itu berpihak kepada mereka yang berani. Oke. Iya. Jadi salah satunya kamu. Ya, Hmm. berani mencoba. Ya kan, nggak semua orang berani coba, nggak semua orang berani ngelakuin. Tapi kalau menurutku hal itu nggak baik, ngapain dicoba? Ya juga sih. Iya kan? Tinggal kita filter lagi. Misalnya nih, di situ kamu ada di tebing. Iya, Di bawah nggak itu gitu jatuh. juga. Kita harus berani mencoba jatuh ya mati kita. Iya, itu konyol kalau itu. Konyol kan? Iya. Ya begitu juga di hidup. Misalnya ada hal yang buruk kamu lakuin, kalau kamu berani mencoba ya ngapain dicoba kan? Aku tuh sampai kalau ada teman lagi make, aku nggak mau temenan sama dia, nggak mau ketemuan. Misalnya aku tahu teman ada yang kedengeran doang di kupingku nih dia make, aku nggak mau karena menurutku aku nggak akan mau coba terjun di situ. Atau enggak, Sama aja kayak aku di tebing ya aku berani nyoba mau siapa tahu hidup. Aku nggak mau coba gitu. ngeri juga tukar kepala nanti kayak gitu-gitu tuh. Oh pernah juga gitu. Enggak. Tapi sering terjadi Aku juga. dulu cuma pernah masuk rehab aja. Oh kamu udah masuk rehab? Udah. Ketangkep berarti? Mama yang masukin. Hah? Mamaku sendiri yang masukin ke rehab. Bagus dong berarti. Bagus sih. Di dalam juga kalau dikasih pilihan, misalnya seandainya cuma ada 2 pilihan ini, ya kan, untuk masuk penjara atau masuk rehab, aku mending masuk rehab karena di rehab itu belajar. Di penjara itu bengong kita. Kalau di rehab itu kan ada program ya kan, kayak belajar sex education, belajar tentang kenapa narkoba dibikin. Sex education juga? Ada.
Oke, jadi menurut kamu rehab itu bagus kan? Senang berarti dimasukin ke sana kemarin. Nggak seneng sih, lebih kayak ya bersyukur aja bisa bisa ditemuin sama psikolog langsung gitu kan. Umur aku waktu itu Hmm. masih 15. Psikolog diajarin sama psikolog psikologi dasar manusia kayak gini. Pokoknya banyak banget deh sampai aku tuh nggak bisa nampung otak aku karena terlalu berat ininya pelajarannya. Yang seharusnya belum aku pelajarin udah aku pelajarin itu kan kayak berat. Tapi ibu kamu sampai hari ini apa yang kamu pengen lakuin, kan ibu kamu udah banyak ngelakuin segala hal buat kamu. Sacrifice. Heeh, Ya, pengorbanannya buat kamu. ya pengen ketemu aja sih, Oh, kamu sekarang udah jarang ketemu ibu. jarang. Sejak kapan? Sejak 2019 itu terakhir. Wah, Kan mama di Manila kemarin. udah 4 tahun berarti. Iya, Oh, mama di Manila. iya. Orang sana? Enggak, orang sini. Orang Indonesia? Orang sini. Kerja di sana? Enggak, di sana kayak ya ada kasus lah yang nyeret dia ke sana gitu. Oh, maksudnya mama di Ya sana? mama dan kawan-kawannya terikat kasus di bandara sana semacamnya. Oh, jadi mama sekarang di sana? Maksudnya kerja sekarang? Ditahan. Oh, mama ditahan? Iya. Ini sempat aku sampein itu di podcast Oprah kalau nggak salah. Karena Hmm. orang-orang ada yang tahu kan komen gini-gini, ada pada orang udah tahu dari orang kan aku kasih tahu aja lah. Gini 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 gini. Jadi mamaku Hmm. tuh ya gitulah. Ada kontribusi dengan BNN semacamnya. Oh, jadi mama sekarang Ya, tahan, bapak meninggal. yang apa baru meninggal. Sebelumnya berarti bapak yang rawat kamu. Mbak sih. Jadi kakak-kakakku sama mbak juga. Kita jalan satu rumah, kamarnya masing-masing satu sama mbak. Udah kasih duit mingguan. Jadi ketemu Hmm. paling karena papa nih orangnya nih kayak oh dia gila kerja banget. Bener-bener. Pekerja keras. Nggak susah buat berhenti kayaknya. Hmm. Jadi seminggu paling ketemu 2 kali sama papa. Ya, 2 kali. Setiap seminggu 2 kali, seminggu 2 kali gitu. Kadang sekali kalau dia keluar kota. Ya, itu dia. Kita banyak tanya-tanya sama Satria. Satria Mahathir. 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 Pernah nanya nggak kenapa Mahathir itu nama Mahathir? menteri Malaysia. Perdana Menteri. Iya, betul. Saya suka banget tuh sama dia. Iya. Bapak Mahathir Muhammad. Karena apa? Bapak idola sama beliau. Iya, kalau Satria ini ngambil dari perwira. Oke. Apa waktu itu pernah dijelasin. Pokoknya berkaitan sama perwira lah. Soalnya Mahathir Muhammad ini bapak pembangunan Malaysia tuh. Yang bikin KLCC, KLIA, airport tercanggih di dunia. Waktu pada saat itu ya, pada saat itu tuh waktu dia mimpin banyak dia bikin Putrajaya. Saya ngikutin itu ceritanya dia. Dia nama Masih hidup orang sekarang tapi. masih sampai udah jadi perdana menteri, udah selesai. Dia termasuk perdana menteri terlama kalau nggak salah. Puluhan tahun tuh. Habis itu udah selesai. Kemarin pas umurnya udah tua dia naik naik lagi. Sekarang udah enggak, tapi udah tua aja dia sempat masih memimpin Malaysia gitu. Dia orang termasuk yang sangat berpengaruh dan sangat hebat di Malaysia. Apresiasi buat Pak. Tapi kamu pernah belajar soal nama kamu itu? Pernah tahu? Diceritain. Tahu kalau dia orang besar banget di negara jiran. Orang berpengaruh aja taunya. Nggak tahu kalau dia kayak 9 naga gitu atau gimana nggak tahu. Oh. Sebesar itu kah? Kayak 9 naga gitu? Dia kan perdana menteri kayak presiden, cuman kan di sana ada raja. Oh, Jadi perdana menteri. Perdana menteri itu kelasnya pemimpin negara lah. pemimpin negara. Kalau di sini politik-politikan berarti ya mainnya. Ya, kalau di sini ya kayak misalnya Pak Jokowi gitu, Pak Harto gitu. Berarti secara nggak langsung dia presiden ya? Presiden, cuman kan di sana nggak ada sebutan presiden, perdana Oh, menteri yang ngurus negara, karena dia punya raja-rajanya. Karena kan rajanya beda urusannya. Aku juga nggak terlalu ngerti gimana pekerjaan, tapi yang dipilih kayak pemilu gitu tuh perdana menteri. Gitu. Ya mungkin siapa tahu kamu cari ceritanya terinspirasi buat masa depan kamu ya kan. Tapi katanya Hilman ada pertanyaan nih man, yang kamu paling pengen tanyain ke dia. Nggak saat di posisi lu sekarang nih ya, di posisi lu sekarang tuh lu pernah mikir nggak sih kalau anjir gue nih dimusuhin sama semua manusia nih gitu.
Nah. at least dipandangnya jelek banget, dan lu oke, yang gue tahu emang lu bodo amat dengan itu, tapi balik lagi, lu udah punya anak, dan di saat anak lu tahu gitu, apa gini, digital tuh nggak pernah bisa dihapus ya. Setuju. Gitu. Di saat nanti anak lu udah paham itu dan dia ngeliat nih, kan pasti nih ada bulian dari temennya lah, apalah, dan itu menurut gua akan bisa mengganggu psikis anak lu gitu. Ada 2 jawaban dari gua. Oke. Kira-kira apa nih yang bakal lu? Yang pertama, gua nggak ngerasa dimusuhin sama semua orang, tapi gua ngerasa dimusuhin sama kalangan tertentu. Oh, lu nggak ngerasa kayak misalnya? Jadi ketika Tapi kok rame yang hujat lu juga di sosmed? real life enggak. Aku kalau dugem cewek-cewek datang. Iya. Rame. Aku kalau misal let's say aku ke PIM, Oke. ya, jalan. Udah, orang sapa, Cogil, Satria, Pupa. Mereka semua ramah. Tapi mereka kalangan tertentu ini nih yang agak-agak. Tapi kan mereka nyapanya nggak tahu itu lagi seneng apa ngeledek apa gimana. Ekspresi nggak pernah bohong. Oke. Ekspresi, kita lihat dari ekspresi, dari body language dia kayak gimana, ya kan. Jadi ya itu yang pertama. Jawaban kedua untuk soal anak, ya balik lagi ke cara penyampaiannya nanti, sama ya ada proses rebranding lah dari Satria Mahathir. Oh, kayak jadi Awkarin yang bad jadi kayak gimana deh sekarang, itu kan dia ngelewatin proses. tapi kan Ya kan? Awkarin kita lihat sekarang kan berprogres ke yang lebih baik gitu kan. Sama dengan aku bakal ngelakuin hal yang sama. Oh, jadi kamu akan meniru jalannya dia gitu. Enggak, karena kita sekarang gak mungkin lah aku tuh kayak sampai 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun ke depan aku masih jadi orang yang sama. Pasti aku ya evaluasi diri. Oh, aku udah gak mau yang kayak gini lagi. Aku coba yang kayak gini. Lama-lama umur nambah pasti kan kita udah mendewasa. Iya, pendewasaan diri kita udah meningkat banget pasti. Berarti brandingan lu yang sekarang ini sebagai cowok cogil itu kayak Itu branding tahun kemarin sih. Oh, sekarang udah nggak cogil. Apa nih sekarang bahasa barunya? Dibilang cogil masih tetap cogil karena itu kan ikon. lu ini nih, lu emang sengaja lu buat ya berarti ya? Apa gimana? Ya, tapi gue storytellingin, gue ceritain. Oke, tapi kan gue sempat lihat di podcastnya Densu ini terakhir sih ya. Nah, Ini sebelum kita bubar. Densu, lu kan selalu masalahin cewek Android, cowok iPhone gitu. enggak. Kalau Itu tuh cewek pakai Asia gimana? si ini dong, Cates. Hah? Cates pakai Asia apa Nokia sih kemarin? Nokia ya. Kalau Cates nggak apa-apa, tinggal beliin HP nih, boba. Iya nggak Cates? Iya. Siapa yang beliin? Aku lah. Asik. Aman aja itu Cates. Berarti kamu paling suka sama Cates? Cewek di dunia entertainment. Di entertainment banyak yang menurut aku nih cantiknya di atas rata-rata. Itu ada Nazla Alifah, Oke. ada Fonzi, Oke. ada Rahel BTR boleh. Banyak juga nih target. Banyak sih itu. Banyak. Target kamu tuh. Enggak target, sekedar kagum aja. Oh. Cantik nih mereka. Masuk kriteria. Oke. Aku yang gak masuk kriteria mereka. Tapi kalau kriteria mereka misalnya green flag, kamu berubah jadi green flag? Enggak. Tetap di red flag. Aku udah gak red flag sih sebenarnya. Widih. Iya. Sekarang udah di mana nih? Aku di tengah sih. Apa tuh? Ada green flagnya, ada red flagnya. Jadi white flag. Black Apa- flag. apa- Black flag ya. Ada sih black flag, kok pernah denger nggak? Apa? Ada tuh black Apa flag. namanya? Corn flag aku nggak pernah dengar. Apa? Corn flag. Vision flag aja sekalian. Tapi kalau dia misalnya punya duit gitu, tapi pakai Android gimana? Aku tuh nggak ngeliat dari itunya. Aku tuh ngeliat tuh ketika cewek pakai iPhone, itu citra diri mereka beda. Sama cewek-cewek tuh yang pakai Android. Karena ketika aku nongkrong dimanapun itu, cewek yang selalu cantiknya di atas rata-rata, yang kayak gini kayak gitu, itu mereka tuh cenderung pakai iPhone semua. Oh, jadi kalau Gitu. Sedangkan ketika aku di pinggir jalan tiba-tiba di mana ngeliat cewek misalkan naik Scoopy, HP-nya Android, kayak gitu loh. Aku cuma kayak sekedar gitu aja. Nih, gini maksudnya. judgement aja gitu. Terus orang-orang satu Indonesia kan itu langsung, "Weh, apa lu?" Ngehujat gitu. Iya. Soalnya jadi meme gitu ya. Begitulah guys ya. Nggak tahu ini podcast ini apa sebenarnya tapi kita semoga Satria dengan apapun kejadian dan pengalaman hidupnya bisa jadi
Satria yang katanya nih udah menjadi good flag ya. Proses. Insyaallah. Jadi kita akan lihat Satria yang berbeda. Ya aku juga kaget waktu dengar cerita Satria itu seliwiran. Dan aku lihat di semua podcast tuh rame dan jadi pusat perhatian. Semoga ini ya sudah menjawab ya tadi banyak pertanyaan-pertanyaannya. Oke Satria, terima kasih sudah hadir. Sehat-sehat terus. Semoga jangan balik lagi ya ke baju Kemana? oranye ya. Jangan mukulin orang lagi deh pokoknya. Amin. Closing statement lu, motivasi lu dah. Supaya jadi pribadi yang kata lu udah good flag ini. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya kan, kenapa gue bisa keluar cepet gitu kan. Gue nggak mau banyak basa-basi. Intinya insyaallah ya, alhamdulillah juga nggak susah buat gue ngerubah keadaan. Itu udah terbukti. Oke, dadah. This is Jagil. Hah? Kan gak mabok, udah jadi green flag. Assalamualaikum. Hello, we need to talk.